Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Naliwangsa dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 120011176. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil program magang 2 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak dengan dosen pengampu Ibu Kemalasari SPDI MPD. Ditujukan kepada program studi pendidikan agama Islam untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mengikuti program magang 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada saya sehingga penulisan laporan magang ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dengan penulisan laporan magang 2 ini dapat disadari tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga penulisan laporan magang 2 ini dapat tersusun meskipun penulisannya masih banyak kesalahan dan kekurangan. Maka sepantasnya saya pribadi menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kemalasari SPDI MPD selaku dosen pengampu yang telah membimbing serta memberikan dukungan kepada saya selama melakukan magang 2 ini. Yang kedua, Bapak Haji Edi Setiawan, SAG SPD selaku Kepala Sekolah Mandua Pontianak yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk melaksanakan magang 2 di Mandua Pontianak. Yang ketiga, kepada Ibu Dr. Nurasma, SPD selaku Guru Pamong magang 2 yang sudah memilih saya dan membimbing selama penulisan magang 2 ini. Yang keempat, kepada Bapak dan Ibu guru serta staf ataupun karyawan di Mandua Pontianak yang telah membantu saya selama melakukan kegiatan magang 2 ini. Yang ketiga, tidak lupa kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan support dan bantuan utama, doa dan materi. Yang terakhir, terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam laporan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan selalu memberikan bantuan dan dukungan dari semua pihak yang mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Program magang 2 ini merupakan salah satu mata kuliah yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dari program studi pendidikan agama Islam di Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Nah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak ini melakukan pelaksanaan kegiatan magang 2 diharapkan dapat menambahkan pengetahuan serta wawasan tentang pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP, pengembangan bahan ajar, pengembangan media, pengembangan lembar kerja peserta didik, dan pengembangan perangkatan penilaian. Nah, di program magang 2 ini, mahasiswa diharapkan bisa mendapatkan ilmu dari sekolah tempat magang dan dapat mengaplikasikannya serta dapat memahami bagaimana penyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Tujuan pelaksanaan kegiatan magang 2 ini bertujuan untuk memiliki pengalaman belajar dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas sehingga kegiatan belajar mengajar tersebut dapat berjalan dengan maksimal dan tercapai tujuannya serta pembelajarannya dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Bab 2 ada informasi umum sekolah, sejarah awal Mandua Pontianak. Nah, berdirinya PGAN 6 tahun Pontianak dilatar belakangi oleh tingginya hasrat masyarakat yang ingin anaknya menempatkan dan melanjutkan ke sekolah agama. Namun, sekolah agama yang ada pada masa itu tidak mampu menampung jumlah siswa yang membludak ataupun banyak.
Apalagi hanya ada satu sekolah agama di seluruh Kalimantan Barat ini, yaitu PGAN 6 tahun Pontianak. Nah, faktor inilah yang menggerakkan hati sejumlah tokoh agama dan masyarakat terhadap sekolah agama. Kemudian pada tahun 1992 dengan KMA Menak nomor 42 tanggal 27 Januari 1992 terjadi perubahan nama dari PGAN 6 tahun menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pontianak dengan alamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 69 nomor 9 Pontianak. Nah, sejak saat itulah berbagai bantuan mengalir dari pemerintahan yang tentu saja sangat membantu mantapnya langkah Madrasah Aliyah eh, Negeri 2 Pontianak ini. Secara singkat sejarah Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak ini Haji Edi Setiawan SAG SPD sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan keputusan Menteri Agama di nomor 64 tanggal 25 April 1990 tentang alih fungsi PGAN menjadi Madrasah Aliyah Negeri Pontianak 2 di Kota Pontianak inilah yang menjadi dasar keberadaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Pontianak. Yang B, pelaksanaan alih fungsi diterapkan secara bertahap yaitu pada tahun 1998 sampai 1991 di kelas 1, sedangkan kelas 2 dan kelas 3-nya ditetapkan berstatus sebagai PGAN. Yang C, pada tahun 1992 terbit Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 42 tahun 1992 tentang pengalihan pendidikan guru agama Islam negeri PGAN menjadi Madrasah Aliyah Negeri ataupun MAN. Yang B, visi dan misi. Visi Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak ini ada 4. Yang pertama cerdas intelektual, yang kedua ada cerdas emosional, yang ketiga ada cerdas spiritual, dan yang terakhir ada cerdas lingkungan. Yang nomor 2 misi madrasah. Misi dan dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak ini yang A, mempersiapkan pelajar yang memiliki ilmu pengetahuan kontemporer dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang B, menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan menggunakan multi metode dan multimedia. Yang C, melakukan pembinaan terarah, bertahap, dan menyeluruh dalam rangka membangun akhlakul karimah. Yang D, mengembangkan budaya mutu yang dilandasi nilai-nilai Islam. Yang E, menerapkan pembelajaran berbasis lingkungan sebagai upaya pelestarian, pencegahan, kerusakan, dan pencemaran lingkungan. Tujuan madrasah ada 5. Yang pertama, meningkatkan akidah dan akhlakul karimah siswa. Yang B, meningkatkan kualitas hasil prestasi akademik dan non-akademik. Dan yang C, meningkatkan kualitas membaca Al-Quran dan ibadah sholat. Yang D, menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan berbahasa Arab, berbahasa Inggris, dan qiraah. Yang kelima, menghasilkan siswa yang memiliki keterampilan di bidang menjahit, tata busana, mengolah hasil pertanian atau THP, dan elektro atau RPL. Profil sekolah, nama sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak, alamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 19 Pontianak. Nama kepala sekolah Haji Edi Setiawan SAG SPD, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kabupaten ataupun Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, kode pos 78121, nomor telepon atau fax 0561732795. Email atau website man2 pontianak_yamail.com. Piagam nomor 002834 status madrasah negeri NSM 13116171710002. Tahun berdiri 1992. Nama pendiri Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, selanjutnya telaah perangkat pembelajaran yang digunakan. Di MAN 2 Pontianak ini menggunakan modul ajar karena sudah
tidak lagi menggunakan RPP. Menurut saya telaah mengenai perangkat yang digunakan ini sudah sangat baik, tentu dengan susunan yang teratur, yang betul juga. Nah, di sini saya mentelaah dengan judul riba dan bank dalam pembelajaran fikih kelas 10. Di mana di sini sudah dijelaskan bahwa menggunakan strategi video komen. Dalam kegiatan magang 2 ini yang dilaksanakan di Mandua Pontianak, mata pelajaran fikih kelas 10 semester genap, strategi pembelajaran digunakan oleh guru di sekolah ini berdasarkan pada modul ajar adalah strategi video komen. Pada dasarnya strategi inilah yang berfokus pada kegiatan individu ataupun kelompok untuk mencari sumber materi yang tercantum. Nah, di situ juga dijelaskan langkah-langkah pembelajaran video komen itu seperti apa. Dalam pengamatan saya di bagian sistem penilaian dan evaluasi yang digunakan oleh guru di Mandua Pontianak ini telah tercantum di dalam modul ajar. Terdapat beberapa lembar penilaian siswa atau juga disebut dengan instrumen asesmen siswa seperti asesmen efektif, asesmen kompetensi kognitif, dan asesmen kompetensi psikomotorik. Nah, itu sudah prinsipnya sudah diterapkan seperti prinsip valid, objektif, adil, terbuka, bermakna, mendidik, menyeluruh, berkesinambungan, dan akuntabel. Nah, itu semua sudah tercantum dalam modul ajar yang digunakan oleh guru di Madrasah Alia Negeri Pontianak. Di bagian telaah pengembangan modul ajar ini sudah disusun sesuai dengan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang, guru tentu sudah memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Di bagian pengembangan media, berdasarkan hasil magang 2 di Mandua Pontianak ini, guru mata pelajaran fikih kelas 10 menggunakan media visual diam seperti PPT atau sumber ajar, yaitu buku ajar fikih kelas 10 edisi 2021. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari kegiatan magang 2 ini, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan mengenai kurikulum, modul ajar, dan penerapan strategi media serta bahan ajar yang tersusun secara sistematis dengan baik, tersusun secara baik. Penerapan modul ajar yang baik ini tentu sesuai dengan mekanisme berupa tahapan pembelajaran hingga sampai pada evaluasi atau asesmen. Bu Nurasma selaku dosen pamong saya telah menjelaskan bagaimana mekanisme penyusunan modul ajar yang baik dan benar. Modul ajar yang baik ini adalah modul ajar yang disusun dengan sesuai dan tahap perkembangan atau fase peserta didik. Untuk saran kurikulum Merdeka Belajar ataupun KMB di Mandua memang sudah diterapkan dari tahun ajaran 2022 sampai 2023 ini. Namun sistem kurikulum ini belum sepenuhnya diterapkan di seluruh jenjang kelas seperti kelas 11 dan 12 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Saya berharap semoga Mandua Pontianak ini bisa menyegerakan penerapan kurikulum Merdeka Belajar ke seluruh jenjang kelas sehingga sistem pembelajaran bisa terrekomendasi ataupun bisa berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga presentasi yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi pendengarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.